Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih membahas topik SWF suplemen baru sektor infrastruktur. Pak Danandito kita lanjutkan kembali Pak. Baik, Pak. Pak Danandito, salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan proyek infrastruktur adalah ketidaksiapan dari beberapa aspek ini, baik itu dari aspek sosial, kemudian juga lingkungan, terutama dari sisi AMDAL. Bagaimana Anda melihat kondisi ini dan mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini, Pak Danandito? Ya, jadi masalah AMDAL ini atau aspek lingkungan memang bukan hal yang mudah. Jadi ini memang dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi dari berbagai pihak, dari semua stakeholder ya, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga, baik dari pihak-pihak swasta, pelaku atau sponsor dari pemilik proyek-proyek infrastruktur ini juga untuk memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan. Karena memang terutama bagi investor luar negeri, mereka lebih memperhatikan aspek-aspek ini menjadi salah satu tujuan dan juga kriteria yang harus dipenuhi. Jadi baik dari sisi prosedur, persyaratan, ini memang harus dipenuhi dan dicermati, harus dikawal dari prosesnya, sehingga memang terpenuhi. Karena sayang sekali misalnya kalau satu proyek yang baik, tapi kalau tidak diperhatikan dari aspek lingkungan, nanti dalam perjalanan proyeknya ini biaya sosial atau biaya lingkungannya akan lebih besar. Yang harus diperhatikan dari semua pihak. Halo Pak Danan? Ya. Iya. Terkait dengan aspek-aspek ini, apakah ini lebih cenderung menghambat dari satu pembangunan infrastruktur atau dari bagaimana Anda melihatnya? Mungkin dari sisi regulasi, pengurusan AMDAL dan aspek lingkungan di mana proyek tersebut dibangun, ini juga memberikan dampak tidak Pak? Regulasi yang masih cukup berbelit atau bagaimana Anda melihat sampai sejauh ini? Ya, jadi memang regulasi yang ada cukup kompleks. Untuk kita lihat pemerintah sudah banyak melakukan atau berusaha melakukan terobosan-terobosan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah di sini juga institusi-institusi seperti perusahaan-perusahaan infrastruktur tersebut yang seperti saya sebutkan SMI dan IF diharapkan juga nanti dengan LPI dan biasanya juga memiliki tim untuk project preparation. Sehingga mereka bisa membantu juga untuk memenuhi syarat yang diwajibkan dalam AMDAL ini untuk membantu proyek undang tersebut. Baik, Anda melihat ada upaya perbaikan di bidang hal ini, Pak Danan? Ya, kalau perbaikan memang ada. Jadi memang dari pihak-pihak yang terlibat, nah ini kami melihat sudah ada perhatian lebih. Ya. Jadi memang ini hal yang penting, terutama dalam pembangunan yang memang semakin besar, semakin diperlukan. Nah, kami melihat sudah membaik, walaupun ini masih banyak PR yang harus dikerjakan ke depannya. Baik, kalau kita lihat dari sisi lain, insentif perpajakan, Pak Danandito, beberapa waktu yang lalu pemerintah juga sudah mengeluarkan insentif perpajakan ini, terutama juga untuk dari pelaku industri yang ada di sektor konstruksi, Pak. Ya, mengenai perpajakan juga diadres oleh pemerintah, jadi melalui PP nomor 49 tahun 2021. Nah ini LPI nanti akan memiliki sumber pendapatan yang dari dividen ini dikecualikan sebagai objek pajak. Lalu bagi investor asing, nah ini juga diberikan insentif. Jadi pendapatan-pendapatan tersebut yang mayoritas dari dividen yang diberikan waktu dalam 3 tahun. Bila itu diinvestasikan kembali di wilayah Indonesia, nah ini akan menjadi bebas pajak.
apapun kalau tidak pun dia akan dikenakan pajak final senilai 7,5%, di mana kalau dibandingkan ini juga biasanya lebih rendah, karena biasanya itu 10% atau lebih tinggi. Seberapa besar dampaknya Pak dengan penerapan insentif perpajakan ini, terutama bagi calon investor, Pak Danan? Nah ini memang masih baru, jadi diharapkan ini bisa memberikan dampak yang positif, dampak yang signifikan juga. Kita tahu banyak ketimpangan yang dilakukan pemerintah dengan mungkin SWS, FWF juga di luar negeri untuk berinvestasi secara jangka panjang di Indonesia. Cuman secara detail memang kita belum tahu persis ya, karena ini juga baru dilakukan. Harapannya tentu akan bisa memberikan kontribusi yang optimal investasi infrastruktur di Indonesia. Dari sisi pembiayaan Pak Danandito, harmonisasinya bagaimana ini dengan adanya LPI ataupun INA, kemudian juga harmonisasinya bersama dengan Sarana Multagria Infrastruktur atau SMI, kemudian juga Indonesia Infrastructure Finance atau lebih dikenal dengan IIF, Pak Danandito. Ya, jadi seperti saya sempat singgung tadi bahwa LPI ini diharapkan lebih banyak berinvestasi secara ekuitas. Jadi secara modal bisa lebih panjang, karena kalau kita ambil contoh misalnya jalan tol yang kontribusi secara portofolio ini sangat signifikan. Nah ini kan membutuhkan waktu yang panjang, 8 sampai 10 tahun, bahkan banyak ruas-ruas jalan tol ini yang membutuhkan lebih dari 10 tahun sampai 15 tahun. Soalnya. Jadi dengan fokus pada equity financing, LPI ini bisa lebih cocok profilnya, pendanaannya dengan proyek-proyek infrastruktur jalan tol seperti itu. Kalau kita lihat misalnya SMI dan IIF itu bisa lebih fokus pada debt financing, yang pembiayaan yang hutang, di mana kalau sumber-sumber dana hutang ini kan masih banyak dari perbankan. Kita tahu bahwa perbankan ini biasanya sumber dananya juga cukup pendek. Jadi paling tidak antara equity dan hutang atau debt ini bisa lebih fokus ya, sehingga lebih baik pengelolaannya. Baik, Pak Danandito, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel. Sehat selalu Pak Danandito. Terima kasih, sama-sama. Baik, terima kasih ada Bapak Danandito, Financial Institution Rating, analis PT Pevindo. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David Sandoval dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.